Meski sudah berkali-kali dikuaplok KO oleh Belion, Beru masih ngotot ingin menantangnya lagi dan lagi. Ternyata Beru pikir hanya dengan mengalahkan Belion dan menjadi Grand Marshal, dirinya baru akan bisa terus berada di sampingnya Jinwoo. Karena tidak ingin duelnya terus berlanjut, Jinwoo lalu bilang kalau Belion adalah tangan kanannya, Beru bisa menjadi tangan kirinya, sehingga keduanya bisa terus berada di sampingnya. Mendengar hal itu, Beru benar-benar tersentuh dan terharu dengan kebijaksanaan junjungannya itu. Setelah Beru sukses mendapatkan posisi penting, giliran Igris yang mengajukan diri. Namun Jinwoo yang tidak ingin repot, buru-buru mengatakan kalau Igris bisa terus berada di belakangnya saja. Masalahnya, para komandannya yang lain jadi terinspirasi untuk ikut-ikutan bersaing juga. Bahkan ketiga naga bayang pun sampai beradu kuat-kuatan semburan api, yang mana ketiganya langsung dibuat kicep oleh Tusk yang dengan curangnya menggunakan Orb of Avaris. Di sisi lain, para semut pekerja terlihat sedang bergotong royong membangun sebuah tempat peristirahatan yang layak bagi junjungan mereka, yang sepertinya itu adalah idenya Beru. Nah, ternyata sampai di momen ini tentara bayangan yang Belion bawa semuanya masih belum ditarik masuk ke dalam bayangannya Jinwoo. Jinwoo beralasan mereka semua pasti masih capek karena lama terjebak di celah antar dimensi sebelum akhirnya sampai ke bumi. Makanya Jinwoo membiarkan mereka semua bebas agar bisa menghirup udara segar dulu. Setelahnya giliran Jinwoo yang bertanya kepada Belion, bagaimana perasaannya sekarang setelah Ashborn tiada. Belion bilang dia sudah bersama dengan Ashborn sejak melawan para rulers yang mengkhianati Absolute Being. Dan saat Ashborn mendapatkan kekuatan bayangannya, Belion mengikrarkan dirinya sendiri sebagai tentara bayangan pertamanya. Selama ini Belion mengaku selalu berada di samping Ashborn dan tidak pernah sekalipun meragukan keputusan yang dia ambil. Jinwoo kemudian meminta Belion untuk bercerita lebih banyak lagi tentang dirinya dan Ashborn. Dan Belion pun memulai ceritanya dari bahkan saat dirinya masih berbentuk sebutir buah. Konon semua tentara surga lahir dari pohon dunia dalam bentuk sebutir buah, di mana cabang-cabang dari pohon tersebut ukurannya bisa menutupi seluruh langit. Setelah entah berapa lama Jinwoo mendengarkan dongeng dari Belion, Jinwoo mulai berpikir untuk memberitahu seluruh dunia tentang keberadaan 8 pasukan yang bisa datang kapan saja. Semua orang sebaiknya tahu kalau pertempuran akan segera datang dan Jinwoo mungkin tidak akan bisa melindungi mereka semua. Karena berdasar dari apa yang dia lihat dalam ingatannya Ashborn, kekuatan tempur Sang Raja Naga bisa menjadikan semua musuhnya menjadi abu dan pasukan semengerikan itu sedang bergerak menuju ke bumi. Ibu Jinwoo merasa sangat khawatir saat melihat anak cowoknya tiba-tiba menjadi koki dadakan di rumah karena berdasar pengalamannya, ayah Jinwoo juga melakukan hal yang serupa setiap kali akan menjalankan misi yang berbahaya. Namun seolah menghindari pertanyaan tersebut, Jinwoo bilang ada tamu yang datang, meskipun belum terdengar suara bel rumah berbunyi.